Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hobi Hari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini rencananya aku mau ganti oli si Vario. Cuman harusnya ini seminggu yang lalu. Sampai akhirnya sekarang tuh bengkel banyak yang tutup. Dan akhirnya aku putuskan untuk ganti oli di rumah. Olinya aku beli di mana? Pada saat seminggu, 2 minggu ini terakhir kan, di e-commerce yang warna hijau itu ada WIB. Kemudian ada Ramadannya plus bebas ongkir dari beberapa official store. Jadi aku order semua part-part itu, oli, termasuk filter, termasuk engine flush melalui e-commerce itu. Dan sekarang barangnya sudah terkumpul di rumah. Jadi bagaimana ganti oli kita hari ini? Simak video ini sampai selesai. Jadi apa saja yang sudah aku beli? Nah, ini aku tunjukin satu-satu. Yang pertama adalah engine flush. Aku beli di official store-nya STP. Ini sekitar 60 ribuan. Nah, 450 mili nanti dituang sebelum kita ganti oli. Jadi nanti mobil itu mesinnya harus dipanaskan dulu sampai temperatur operasional. Terus kita tuang si engine flush ini. Kemudian kita running lagi kurang lebih 10 menit di tempat, nggak boleh dipakai jalan. Setelah itu nanti baru kita drain olinya yang dalam mesin beserta dengan cairan ini yang sudah di dalam mesin tadi. Nanti fungsinya cairan ini adalah dia akan mensirkulasi, merontokkan semua selat atau lumpur atau kerak yang ada di dalam ruang mesin. Ini cukup ampuh untuk membersihkan kerak dalam mesin untuk teman-teman yang pernah mengalami mesinnya overheat sehingga kualitas oli dalam mesinnya jelek atau kedapatan oli palsu. Cara ini bisa dipertimbangkan daripada kalian turun mesin, kecuali udah parah banget nggak bisa ditolong lagi pakai engine flush, baru teman-teman perlu turun mesin. Oke, selanjutnya adalah filter oli. Nah, filter oli ini aku belinya nggak di official store sih, tapi ada toko dekat rumah, jadi langsung kirim pakai ojek online. Ya, ini 30.000 harganya. Nah, yang terakhir adalah ini ada olinya itu sendiri. Aku pakai Shell Helix. Aku beli di official store-nya Shell di e-commerce warna hijau itu. Yang penting 10W40. Dulu tuh ini 10W40-nya di produk Shell itu adalah HX7. Tapi sekarang HX7-nya itu adalah 5W40. Nah, aku tetap berpegang pada 10W40 untuk si Vario karena ini sudah lebih dari cukup. Kalau pakai yang lebih encer dari ini, takutnya pelatuk di rocker arm itu berisik. Dan ya amit-amit kalau sampai aus ya, kan nyarinya susah juga partnya. Kecuali cari rocker arm copotan dari silinder headnya Vario. Jadi ya aku pakainya yang 10W40. Kemarin juga teman-teman banyak yang nanya sih, Om Hari pakai apa sih olinya? Aku bilang oli itu aku kadang-kadang bisa Shell, kadang Eneos. Yang penting tetap 10W40 untuk kebutuhan mobilku. Jadi kita tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke Vario. Sebelum kita masukkan engine flush ke dalam mesin, kita panaskan dulu mesin mobilnya sampai mencapai suhu optimum. .943 ya, kurang lebih 10 menit kita panasin dulu sebentar sampai temperaturnya mencapai setengah. Oke, posisinya udah setengah, dirasa cukup. Saatnya kita masukkan engine flush ke dalam tempat oli di mesin. Dan 53 ya, tambah 10 menit kurang lebih.
Setelah 10 menit kita matikan. Sekarang waktunya ngedrain olinya. Nah, ini ngedrain olinya harus dalam kondisi mesinnya panas supaya memang lebih cair ya. Oke, kita buka sekarang. Ini pakai kunci 17. Oke, ganti olinya sudah selesai dan ada tragedi oli tumpah. Oh, oli tumpah. Nanti aku bersihin setelah mobilnya bisa aku geser. Jadi pelajarannya adalah kalau kita ngeflash, tadi aku pakai tampungannya ini, ternyata ini nggak cukup. Ini cuma 4 liter. Oli segalon ditambah dengan oil flash itu kurang lebih 450 mili tambahannya. Jadi 4,5 liter. 4,5 liter di sini nggak muat karena ini kan cuma 4 liter. Alhasil tadi tumpah-tumpah, terus ini aku pindahin dulu ke merah ini, baru sisanya buat aku tampung sisa-sisa terakhir sampai benar-benar kering, nggak ada yang keluar dari bak oli. Jadi dari penggantian oli yang sebelumnya menggunakan engine flash, terbukti ya ini oli jadi benar-benar encer tuh. Oli itu encer banget. Makanya sesuai dengan petunjuk yang ada di botol kemasan engine flash, setelah engine flash itu dituang ke dalam mesin, itu mobil tidak boleh dipakai jalan karena ini oli ini encer sekali tuh, jadi encer sekali. Dia memang fungsinya untuk merontokkan sludge atau lumpur yang ada di dalam mesin dengan mengencerkan oli-oli yang sudah menggumpal atau menjadi lumpur di dalam mesin, kemudian dibuang melalui lubang drain di bawah secara gravitasi. Dari teman-teman, bener nih, aku kocok-kocok nih. Nih, dia cepat banget turunnya dari bawah lagi. Ini udah bening lagi nih, udah kelihatan. Ini kalau aku tinggal 3 menit ini lagi nih, ini bening nih kayak botol gini lagi. Jadi memang engine flash ini bisa dibilang ampuh untuk merontokkan kerak-kerak atau lumpur-lumpur oli yang ada di mesin akibat kualitas oli yang jelek maupun keterlambatan kita dalam mengganti oli secara periode. A few moments later. Oke teman-teman, ganti olinya sudah selesai. Tadi oli bekasnya sudah aku kembalikan ke botol oli yang sel kuning tadi. Nanti rencananya akan aku bawa ke shop and drive dekat rumah, nitip ngebuang daripada ngotorin di rumah. Nah, jadi memang gini, kalau ganti oli di rumah itu memang PR-nya adalah ngedongkrak mobilnya itu, karena kita nggak punya celah buat ngangkat mobil tinggi atau space atau alat sehingga kita bisa ngolong dengan mudah di bawah mobil untuk ganti oli atau buka baut drain olinya itu. Ya, dengan sedikit trik dan kalau kalian punya dongkrak buaya itu cukup akan membantu kalian untuk mengangkat mobil kalian. Oke, jadi untuk biaya yang sudah aku keluarkan untuk membeli barang-barangnya adalah untuk oli sel Helix HX6 10W40 itu kurang lebih 250.000. Kemudian untuk filter olinya 30.000 dan STP oil engine flash itu sekitar 60.000 ya, ditambah-tambah ongkir kira-kira 400.000 lewat sedikit aku beli barang-barang ini. Dan bisa kita lakukan penggantian oli itu di rumah dan ternyata cukup menyenangkan sih ganti oli di rumah itu. Selain kita puas dengan pengerjaan kita sendiri, terus ketika kita membuka baut drain oli tadi, kita benar-benar memastikan sampai oli itu yang harus di drain dari mesin itu keluar dengan sempurna tanpa harus bantuan menggunakan kompresor udara seperti di bengkel-bengkel. Karena memang kalau di bengkel-bengkel itu kan prinsipnya harus dikerjakan cepat supaya tidak ada antrian dari customer yang lain. Makanya mereka suka menggunakan kompresor udara untuk mendorong oli yang tersisa di dalam mesin untuk keluar dari lubang pembuangan di bawah. Ya, mungkin videonya segitu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ke channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian apabila diperlukan. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.